Nggih, Bu sinten Bu? Bu Dewi, monggo Bu Dewi. Mereka nggih, barakallahu fiik. Sinten malih? Nggih, Bu sinten Bu? Bu Ida. Nuida. Uida. Nggih. Monggo Bu Ida. Dari mana Bu? Sukodono. Tonggoku berarti. Monggo wahai orang-orang yang mereka beriman jika kalian mentaati segolongan dari orang yang mereka diberi kitab. Mereka mengembalikan kalian sesudah iman kalian orang-orang yang baik. Iya, barakallahu fiik. Bu Fahmi, Sukodono juga ini Bu Fahmi. Monggo wae. Oh, sananya habis. Oh, yes. Yang lain monggo. Nggih, Bu sinten Bu? Bu Hari. Bu Hari monggo Bu. Barakallahu fiik. Ulang bareng-bareng dari atas monggo. Ya ahli kitab. Wahai ahli. Katakanlah wahai ahli kitab. Kalian kafir dengan ayat-ayat Allah dan Allah Maha menyaksikan atas apa yang kalian kerjakan. Katakanlah wahai ahli kitab, mengapa kalian menghalangi dari jalan Allah siapa yang dia beriman, kalian menginginkannya bengkok, dan kalian orang-orang yang menyaksikan, dan tidak Allah dengan lalai dari apa yang kalian kerjakan. Wahai orang-orang yang mereka beriman, jika kalian mentaati segolongan dari orang-orang yang mereka diberi kitab, mereka mengembalikan kalian sesudah iman kalian orang-orang yang kafir. Wa kaifa, bagaimana? Kalau ada pertanyaan kaifa haluki, apa artinya? Bagaimana kabarmu? Wa kaifa, dan bagaimana takfuruna, kalian kafir. Mana kalian dari mana? Ta wa nun nggih, wa dan antum kalian, tutla dari tilawah. Apa tilawah? Membaca. Kalau tutla dibacakan. Tutla dibacakan, tutla dibacakan, tutla dibacakan. Apa tutla? Tutla dibacakan, tutla dibacakan. Saya ulang, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatu Allahi wa fi, di dalam, fi di dalam, kum rasul atau utusan hu nya, rasulu utusan hu nya, utusannya Allah, rasul. Ulangi, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum
ayatu Allahi wa fi kum rasuluhu wa man ya'tasim dia berpegang teguh. Mana dia dari mana? Ya di depan. Ya'tasim dia berpegang teguh. Ya'tasim dia berpegang teguh. Ayat yang lain, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Wa'tasimu dan kalian berpegang teguhlah. Waman dan siapa yang ya'tasim dia berpegang teguh, ya'tasim dia berpegang teguh bi Allahi fa qad hudiya dia diberi petunjuk hidayah. Faqad maka sungguh hudiya dia. Mana dia dari mana? Fathah di belakang. Hudiya dia diberi petunjuk ila kepada siratin jalan mustaqimin yang lurus. Apa tadi ya'tasim? Dia berpegang teguh. Apa hudiya? Dia diberi petunjuk. Apa tutla? Dibacakan. Apa takfuruna? Kalian kafir. Kita rangkai. Dan bagaimana kalian kafir dan kalian dibacakan atas kalian ayat-ayat Allah dan di dalam kalian Rasul utusannya, dan siapa yang dia berpegang teguh dengan Allah maka sungguh dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Sekali lagi. Dan bagaimana kalian kafir dan kalian dibacakan atas kalian ayat-ayat Allah dan di dalam kalian utusannya, siapa yang dia berpegang teguh dengan Allah maka sungguh dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Kelompok pertama, baris pertama sama kedua, monggo. Dan bagaimana kalian kafir dan kalian dibacakan atas kalian ayat-ayat Allah dan di dalam kalian utusannya, dan siapa yang dia berpegang teguh dengan Allah maka sungguh dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Kelompok kedua, baris ketiga dan keempat. Dan bagaimana kalian kafir dan kalian dibacakan atas kalian ayat dan di dalam kalian utusannya, dan siapa dia berpegang teguh dengan Allah maka sungguh dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Alhamdulillah. Karena waktunya tinggal 1/4, gak usah ada mencoba. Satu atau dua ayat kita telaah nahwunya baru kemudian saya tafsir. Kul, kalimah apa? Katakan. Kalimah kul, katakanlah. Fi'il amar. Apa fi'il amar? Kata perintah. Ya huruf ahla isim. C. Kalimah ada berapa, Bu? 1 isim, 2 fi'il, 3 huruf. Kalimah isim dalam bahasa Indonesia kata benda. Kalau kalimah fi'il kata kerja. Kalau kalimah huruf kata bantu. Kalimah isim memiliki ciri-ciri apa? Alim, minta, kawin. Apa aja? Al, mim, min,
ta marbutoh kasroh tanwin. Terus kalimah fi'il ada berapa? 3. 1 fi'il madhi, 2 fi'il mudhari, 3 fi'il amar. Fi'il yang menunjukkan arti masa lampau disebut fi'il. Fi'il yang menunjukkan pekerjaan yang sedang dilakukan atau akan mudhari. Memerintah orang melakukan pekerjaan fi'il amar. Ya kalimah huruf. Ahla kalimah isim, al-kitabi isim. Cirinya apa? Al apa lagi? Kasroh. 5 huruf. Takfuruna fi'il mudhari. Ciri mudhari'nya apa? Ini kalau kita buat fi'il amar bunyinya menjadi Langkah pertama apa? Taknya dibuang. Setelah tak dibuang huruf utama mati, maka ditambah hamzah wasol. Hamzahnya dibaca Kenapa Huruf ketiganya Yang terakhir nunnya dibuang, maka menjadi ukfuru, kalian kafirlah atau kalian ingkarilah. Di kalimat huruf apa? Huruf jar apa aja? Min, ila, fi, ruba, bilika, huruf qasam. Huruf qasam ada berapa? 3. Apa? Wawu, ba, ta. Di huruf jar. Ayat 35 isim. Cirinya kasrah di belakang yang kedua ada huruf jar bi. Setiap ada huruf jar maka setelahnya pasti isim. Allahi isim. Cirinya al, apalagi kasrah. Wa huruf. Allahu isim. Syahidun isim. Cirinya tanwin. Ala huruf jar. Ma isim mausul. Isim mausul apa aja? Allazi, allazina, allati, allati, man. Ma isim mausul. Ta'maluna fi'il mudhari. Ciri mudhari'nya tak. Buatkan fi'il amar jadi ta'maluna. I'malu, taknya dibuang, ainnya mati, ditambah hamzah wasol. Hamzahnya dibaca i karena huruf ketiganya fathah, yang terakhir nun dibuang menjadi i'malu, kalian kerjakanlah. Punten. Jadi yang belum pernah ikut di sini, di samping kita belajar tarjim perkata, kita juga belajar ilmu nahwu, kita juga belajar apa? Tafsir. Kalau mau ikut kok kejauhan, monggo bisa dibentuk di perumahan masing-masing. Nanti tinggal dikoordinasikan jadwalnya dengan saya. Kalau yang dekat-dekat sini, monggo gabung di sini hari Kamis. Yang dekat Almilah, di Almilah hari Senin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitabi, wahai ahli kitab, mengapa kalian kafir dengan ayat Allah? Ahli kitab itu siapa tadi? Yahudi, Nasrani. Seharusnya mereka itu beriman. Kenapa? Karena di dalam Taurat dan di dalam Injil jauh-jauh hari sudah Allah sebutkan tentang akan lahirnya Nabi terakhir. Dengan sifat-sifat yang detail, baik sifat secara fisik maupun secara nasab. Orang yang memegang Taurat dengan benar, Injil dengan benar, maka mereka akan beriman. Di Madinah itu ada orang namanya Abdullah bin Salam. Beliau memegang Taurat, setiap beliau melewati ayat yang tentang Nabi yang digambarkan di situ, Nabi terakhir, itu beliau hafalkan sifat-sifatnya. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, diperhatikan secara fisik, fisik Nabi itu sesuai dengan fisik yang digambarkan dalam kitab Taurat. Makanya di ayat yang lain Allah mengatakan, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang Allah berikan kitab kepada mereka mengenali Nabi itu seperti mengenali anak mereka sendiri.
Karena sejak kecil ketika mereka membaca Taurat sudah ada informasi akan adanya nabi yang membawa kemenangan bagi orang yang beriman, ciri fisiknya, kemudian nasabnya sudah disebutkan. Maka Allah mengatakan, wahai ahli kitab, mengapa kok kalian sampai kafir? Padahal seharusnya beriman. Di ayat yang lain, alasannya kenapa bu orang Yahudi Nasrani tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad? Karena kedengkian mereka karena Nabi Muhammad tidak terlahir dari keturunan Yahudi dan juga tidak dari keturunan Nasrani. Padahal hampir semua nabi itu silsilahnya dari Ishak. Ibrahim punya berapa putra? 2. 1 Ismail, 2 Ishak. Hampir semua nabi itu terahnya Ishak, yaitu nabi dari kalangan Bani Israel. Delalah nabi pamungkas yang menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin ternyata diambil dari keturunan Ismail. Yang keberadaan Nabi Ismail itu tidak diimani dan tidak diakui oleh orang Yahudi dan Nasrani. Maka karena kedengkian itu sehingga mereka memutuskan tidak beriman. Padahal di ayat yang lain Allah mengatakan yastaftiquna 'alal ladzina kafaru. Orang Yahudi itu ketika mau perang, mereka bertawasulnya dengan nama nabi. Dengan nama Nabi Ahmad yang nanti akan membawa kemenangan, ya Allah berikan kemenangan kepada kami. Jadi kedatangan nabi itu sudah diharap-harapkan. Yang pernah saya sampaikan, kenapa kok ketika Nabi hijrah ke Madinah, orang di Madinah diisi oleh orang-orang Yahudi. Penduduk Madinah itu ada asli Arab, juga ada Yahudi. Kenapa? Karena orang ahli kitab ketika mereka menunaikan haji ke Mekah, mereka ketika pulang perjalanan itu golei ciri Nabi itu nanti akan hidup di negeri yang rimbun dengan pepohonan kurma. Di antara nabi yang dilewati dari Syam ke Mekah, negeri itu yang paling cocok adalah mana? Madinah. Makanya mereka berbondong-bondong hijrah ke Madinah dengan harapan barangkali nabi nanti terlahir dari rahim istrinya atau rahim anaknya atau rahim cucunya. Jadi mereka wes nyegat di Madinah. Ketika dicegat di Madinah, delalah nabinya lahir di mana? Di Mekah. Tetapi sejatinya juga keturunan dari Madinah. Ingat, ayahanda Nabi meninggal di mana? Dia selip di Madinah. Ketika beliau habis jagang di Sam, pulang mampir ke Madinah, kunjung ke keluarga di Madinah, kemudian meninggal. Jadi Nabi itu ada darah dari Madinah. Nah, lahirnya di Mekah, tetapi ternyata nanti hidup dan jayanya di mana? Di Madinah. Berarti informasi yang digambarkan dalam Taurat tidak meleset. Kalau Nabi itu nanti akan hidup di negeri yang penuh dengan pohon kurma. Ternyata negeri itu adalah Madinah. Makanya mereka nyegat hijrah ke Madinah dengan harapan Nabi itu lahir dari rahimnya. Rahim anak atau istri atau cucu mereka. Ternyata tidak. Lahir justru malah dari suku, kabilah, negeri yang dijuluki Umi. Apa itu Umi? Buta huruf. Orang Mekah itu jurusannya Umi, bodoh. Semakin mereka tidak mau menerima tentang kenabian Nabi Muhammad SAW. Allah mengatakan di sini, Wallahu syahidun ala ma ta'malun. Allah menyaksikan apapun yang kalian kerjakan. Jadi saksi kita ini Bu, nanti ketika dihisab, Allah mengatakan dalam Al-Quran, ayyu syai'in akbaru syahadah qulillah. Manakah sesuatu yang paling besar persaksiannya? Dia adalah siapa? Allah. Allah lah yang menjadi saksi yang paling besar. Cuman nanti ada orang-orang yang ketika Allah menjadi saksi dia tidak mau. Saya kutipkan sebuah hadis, saya taruh di sini tadi. Jadi Nabi Muhammad itu pernah
ketika kumpul dengan para sahabat, beliau senyum-senyum, tebar senyum. Nah ini. Dohika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin wa tabassama. Suatu ketika Nabi itu tersenyum, ketawa kecil. Beliau mengatakan, ala tas'aluni an ayyi syai'in dohiktu. Tidakkah kalian bertanya kepadaku tentang apa aku ini ketawa? Lalu Nabi moro-moro senyum-senyum misalnya. Qalu, sahabat mengatakan, ya Rasulullah, min ayyi syai'in dohikta. Wahai Nabi, kenapa jenengan kok tersenyum? Kata Nabi, ajibtu min mujadalatil abdi rabbahu yaumal qiyamah. Aku heran tentang perdebatan seorang hamba dengan Tuhannya di hari kiamat. Allah itu sangat fair ketika nanti jenengan dihisab nanti pengen mengajukan alasan apapun akan diterima. Lainnya ada hamba yang mendebat Allah Subhanahu wa taala. Yaqul, hamba ini mengatakan, ay rabbi wahai Tuhanku, alaysa wa'adatani alla tazlimani. Bukankah jenengan berjanji tidak akan berbuat zalim kepadaku? Allah mengatakan apa? Bala, iya, Allah enggak mungkin zalim. Fayaqul, kemudian dia mengatakan, fa inni la aqbalu alayya syahidan illa min nafsi. Saya tidak mau menerima saksi kecuali dariku. Seandainya itu pengadilan, yang menuntut siapa, yang dituntut siapa, Bu? Kalau jenengan nanti dihisab, dihadapkan dihisab, yang menuntut siapa, yang dituntut siapa? Yang menuntut Allah, yang dituntut manusia. Kalau di pengadilan dunia, yang menuntut diizinkan mendatangkan saksi, yang dituntut juga mendatangkan saksi. Yang menuntut mendatangkan saksi untuk memperkuat tuduhannya, yang dituntut mendatangkan saksi untuk meringankannya. Maka kata hamba ini, ya Allah, fa inni la aqbalu alayya syahidan illa nafsi. Saya tidak mau menerima persaksian kecuali dariku sendiri. Ketika fayaqulullah, Allah mengatakan, awalaysa kafa bi syahidan, tidak cukupkah aku sebagai saksi? Loh mboten, jenengan bukan dari pihak pun, jenengan kan penuntut. Berarti kalau saksi dari jenengan, jenengan gak adil. Wa bil malaikatil kiramil katibin, tidakkah cukup para malaikat-malaikat yang mencatat setiap hari mengikuti kita? Kata dia, ya enggak bisa. Malaikat juga wongin jenengan. Sekarang harus ada saksi dari wongku. Allah, makanya Nabi itu sampai senyum, heran ada orang yang mendebat Allah Subhanahu wa taala. Qala fayuraddidu hadzal karam miraran. Perkataan ini diulang bolak-balik. Qala fayahtammu ala fi, kemudian khatama apa khatama? Menutup, mengunci. Mulutnya dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mulut itu sering penggaweane ngeles, gawe alasan macam-macam itu. Timbang drewele dikunci ya. Karena dia minta saksi dari dirinya, wa tatakallama arkanuhu, anggota tubuhnya kemudian berbicara. Dipenuhi dituruti oleh Allah. Ya wes, nek njaluk saksi dari dirimu sendiri, mulutnya dikunci, tangannya sing ngomong. Diasin apa? Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini mulut dikunci, tangan berbicara, kaki menjadi saksinya. Maka wa tatakallama arkanuhu, berbicaralah anggota tubuhnya bima kana ya'malu, dengan apa yang mereka kerjakan. Ternyata persaksiannya tangan persis persaksiannya Allah dan malaikat. Persaksiannya kaki persis dengan persaksian Allah dan malaikat. Fayaqul, dia mengatakan, bu dan lakunna wasuhqan, celakalah dan binasalah kalian, angkunna kuntu ujadilu. Dulu di dunia aku berdebat untuk membela kalian, tapi sekarang di akhirat kalian malah tidak mau membelaku. Jadi kulit yang jenengan hembodi dirawat ini, yang sekarang panasan gak oleh ini ditutupi, nanti di akhirat tidak akan membela jenengan sama sekali. Dia akan bersaksi sesuai dengan apa yang dia lihat. A dia bilang A, B dia bilang B. Mungkin kita akan berharap seandainya
kita melakukan A salah, pinginnya tangan mengatakan B untuk bela kita, tapi tidak. Maka kata dia, angkunna kuntu ujadilu, membela kalian dulu aku berdebat ini. Tak ramut, tak ngunun cak malah saiki kalian tidak membelaku. Nah, hadis ini persis monggo jenengan buka di surat Fussilat insyaallah nih. Surat Fussilat. Surat Fussilat ayat yang ke-21. Yang paling duluan dapat membaca ini, surprise-nya masih ada. Fussilat itu surat keberapa? Ayatnya 21, halamannya berapa? Fussilat ayat 21, Bu. Langsung angkat tangan yang sudah ketemu dibaca. Alhamdulillah Bu Ira. Milih apa Bu Ira? Milih sing pink atau sing coklat? Oh, yang jamaah sini nggak boleh. Oh, batal, nggak boleh. Kira nggak boleh. Yang lain, monggo Bu. Sudah lah, Bu nih Bu. Sinten Bu? Nita. Bu Nita, monggo Bu. Dibaca terjemahannya yang keras Bu. Nanti surprise-nya ini. Di situ waqalu li juludihim lima syahidtum alaina. Mereka berkata kepada kulit-kulit mereka, lima mengapa syahidtum alaina, kalian menjadi saksi yang memberatkan kami. Wong dulu kulit ini secara khusus dia mengatakan, wahai kulit, mengapa kalian menjadi saksi yang memberatkan kami, padahal dulu kalian tak rambut ya tak tukokno, embody ya tak tukokno, lulur sembarang kali dia. Kok saiki berkhianat ngono? Qalu, kulit mengatakan, antaqanallahu alladzi antaqa kullasyai'in. Allah lah yang telah menjadikan saya berbicara, dialah yang bisa menjadikan segala sesuatu dapat berbicara. Ternyata kalau kita lihat hadis ini, yang menjadikan kenapa kulit menjadi saksi, permintaan manusia sendiri. Ketika dia minta keadilan, saksi harus ada yang dari pihaknya. Akhirnya kulit ngomong, tangan ngomong. Maka Bu Nita, Bu, surprise-nya Bu Nita. Ya, kembali ke ayat tadi. Jadi Allah, wahai kitab, seharusnya kalian kenapa kok kalian kafir? Padahal Allah itu syahidun ala ma ta'malun, maha menyaksikan terhadap apa yang kalian kerjakan. Ini waktu ini entah ini. Baru satu ayat nih. Gue molor gak sarapan jenengan ini. Puasa, alhamdulillah. Ayat berikutnya, qul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillah. Wahai ahli kitab, mengapa kalian menghalangi dari jalan Allah orang yang sudah beriman kepada Muhammad? Kalian menginginkannya apa? Bengkok. Jadi ahli kitab itu di ayat yang lain, walan tarbo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Dan tidak akan ridho darimu orang Yahudi maupun Nasrani sampai kamu mengikuti agama mereka.